Akhirnya kemudian ketika Sulaiman betul-betul meninggal dunia, sedang duduk di singgasananya, dan sudah lama dia meninggal, jin tidak tahu. Ketika Sulaiman meninggal dunia dan diketahui oleh jin, akhirnya kemudian iblis berusaha mencongkel kotak itu. Kemudian fitnah bahwa Sulaiman itu penyihir. Jadi fitnah. Jadi jin ini, utusan iblis ini, setelah mengambil kotak-kotak buku-buku sihir itu, kemudian dibagi-bagikan kepada para dukun, kemudian menuduh Sulaiman itu tukang sihir. Lihat, selama ini Sulaiman berkuasa, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan jin, bisa menundukkan binatang, itu karena ilmu ini yang ada di kotak itu. Jadi iblis memfitnah Nabi Sulaiman bahwa dia bukan seorang nabi, tetapi dia seorang tukang sihir. Itu pula yang diyakini orang-orang Yahudi sejak zaman itu sampai hari ini. Orang Yahudi tidak menganggap Sulaiman nabi, tetapi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Maka kemudian setan inilah berpura-pura menjadi Harut dan Marut, mengajarkan sihir yang ada dalam kotak itu dan menisbatkan bahwa ini ilmu sihirnya Sulaiman. Ini satu pendapat yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah syaitan. Pendapat yang kedua, bahwa Nabi Allah Sulaiman, Harut dan Marut itu dua malaikat, tapi kisahnya ada dua. Kisah yang pertama dinukilkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari seorang pendeta namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Umar. Banyak menceritakan tentang kisah Israiliyat, dan Abdullah ibn Umar mengambil kisah ini dari Ka'ab bin Akhbar. Walaupun sekali lagi kisah ini tidak marfu sampai kepada Rasul, hanya mauquf kepada Abdullah ibn Umar, dan kisahnya juga Israiliyat, tidak ada sanadnya kepada Nabi, tapi masyhur. Nanti kalau antum baca di internet, klik Harut dan Marut, biasanya muncul kisah ini. Kisah ini kesannya khurafat. Jadi begini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, kan malaikat protes tuh dan mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang menumpahkan darah dan merusak bumi? Akhirnya kemudian betul ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dan berkembang biak anak turunannya, sampai kemudian terjadi pembunuhan Qabil dan Habil, terjadi perzinahan di zaman Nabi Syith gitu ya, sampai terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Maka malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, lihat apa yang sudah kami prediksi menjadi kenyataan. Coba kalau seandainya kau tidak ciptakan mereka, biar kami saja yang memakmurkan bumi ini, tidak akan terjadi seperti ini, katanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, baik, kalau begitu aku minta dua malaikat, kumpulkan semua malaikat, pilih di antara malaikat, utus kepada saya akan turunkan dia ke bumi, saya akan berikan dia nafsu. Akhirnya kemudian dari seluruh malaikat terpilihlah Harut dan Marut menghadap kepada Allah. Kemudian Allah letakkan hawa nafsu syahwat dalam hati malaikat ini, Harut dan Marut ini, kemudian diturunkan ke bumi. Setelah di bumi, ya malaikat beribadah kepada Allah, bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah uji dengan seorang wanita cantik. Dalam Israiliyat disebut namanya Istir ya, ada juga yang mengatakan Zuhrah namanya wanita ini, saking cantiknya. Karena malaikat ini sudah punya syahwat, punya nafsu, sama dengan manusia, tertarik pula dengan wanita itu. Akhirnya kemudian Harut dan Marut ini mendekati wanita cantik itu agar mau berzinah dengan Harut dan Marut, tapi wanita itu mengelak, tidak mau. Karena terus mendesak, akhirnya wanita itu mau, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang, jadi wanita cantik ini mengajukan 3 syarat. Pertama, meletakkan patung berhala. Yang kedua, meletakkan bayi. Yang ketiga, meletakkan khamar. Kata wanita ini, kalau engkau hendak berzina denganku, sembah berhala ini. Kalau tidak mau, bunuh bayi ini. Kalau tidak mau, minumlah khamar ini. Tiga-tiganya nggak ada pilihan ini. Tetapi yang pertama